Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Amin Suryani K2319009 dan saya sendiri Artiwi Indah Kusuma NIM K2319014. Di sini saya akan mempresentasikan sekilas tentang paper kami yang berjudul Analisis Pengaruh Massa, Inersia, dan Kecepatan Flywheel terhadap Energi Kinetik yang Disimpan. Energi adalah kemampuan sebuah sistem untuk melakukan usaha atau kerja. Energi merupakan hal yang bersifat abstrak, di mana ia tidak dapat dilihat namun dapat dirasakan. Berdasarkan hukum kekekalan energi sendiri tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, namun hanya dapat diubah atau dikonveksi menjadi bentuk lain. Jadi, untuk dapat merasakan suatu energi, perlu dilakukan perubahan dari sumber energi ke dalam energi yang dapat dimanfaatkan langsung oleh manusia. Sumber energi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Contoh sumber energi yang tidak dapat diperbarui adalah minyak bumi. Sedangkan kita ketahui bahwa minyak bumi merupakan salah satu sumber energi yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan, mulai dari transportasi hingga industri. Berdasarkan survei dari tahun 2006 hingga 2015, produksi minyak bumi di Indonesia cenderung menurun, sedangkan konsumsinya relatif tetap, bahkan meningkat. Penurunan produksi disebabkan cadangan minyak bumi yang terus terkuras habis. Oleh karena itu, diperlukan suatu alat atau media yang mampu menyimpan energi yang bisa secara cepat memberikan tambahan energi pada saat kekurangan energi, terutama sumber energi primer yang digunakan untuk sumber tenaga. Salah satu alat yang dapat menyimpan energi adalah roda gila atau flywheel. Flywheel merupakan bentuk media atau alat penyimpanan energi dengan prinsip gerak rotasi, di mana energi yang tersimpan berupa energi kinetik yang dipengaruhi oleh torsi. Flywheel adalah bentuk media atau alat penyimpanan energi dengan prinsip gerak rotasi, di mana energi yang tersimpan berupa energi kinetik. Jika dibandingkan dengan media lain, flywheel ini mempunyai kepadatan hingga ratusan kali lebih banyak dan juga memiliki sifat yang dapat menyimpan ataupun melepaskan energi dengan cepat. Roda gila memiliki momen inersia yang begitu signifikan. Oleh karena itu, flywheel mampu menahan perubahan kecepatan rotasi. Besarnya energi yang tersimpan pada roda gila ini akan sebanding dengan kuadrat kecepatan rotasi. Permasalahan yang ingin dikaji: pengaruh massa, inersia, dan kecepatan flywheel terhadap energi yang mampu disimpannya. Tujuan penulisan artikel ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh massa, inersia, dan kecepatan flywheel terhadap energi yang mampu disimpannya. Yang selanjutnya yaitu metode yang digunakan. Artikel kami ini menggunakan metode penelitian studi literatur dengan mencari teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Studi literatur sendiri adalah suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi atau data yang bersumber dari buku, jurnal, maupun internet yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Jadi, data yang akan kami kaji nantinya merupakan data sekunder, yang mana kami tidak melakukan proses penelitian secara langsung, melainkan hanya berdasarkan hasil penelitian ataupun karya tulis orang lain yang telah dipublikasikan. Untuk progres pengerjaan kami, kelompok kami telah sampai pada proses pembahasan, yang mana kelompok kami telah menentukan judul, dan kami telah menyusun pendahuluan yang berisi latar belakang, landasan teori, serta tujuan penulisan, dan kami juga telah menentukan metode penulisan. Jadi, saat ini kami sedang melakukan pembahasan mengenai data-data yang kami peroleh dari sumber jurnal yang kami gunakan. Untuk jurnal yang kami gunakan sendiri ada 4 jurnal. Jurnal yang pertama yaitu karangan M.A. Fauzun, H.A. Basuki, dan Santoso Mulyadi tahun 2014 yang berjudul Analisis Penyerapan Energi Kinetik pada Berbagai Variasi Kecepatan dan Inersia Flywheel.
dalam jurnal rekayasa mesin volume 5 nomor 3 halaman 271 sampai 274. Untuk jurnal yang kedua yaitu karangan Triwahyu Hardianto, Hari Sudjahjono, Hari Arbiantara, dan M.E. Ramadan tahun 2015 yang berjudul Perhitungan Energi Kinetik pada Sistem Pengereman Regeneratif Mobil Listrik dalam jurnal Rotor volume 8 nomor 1. Untuk jurnal yang ketiga yaitu karangan Stepanus Marinus, Ayong Hindro, dan Yandri tahun 2019 yang berjudul Studi Aplikatif Roda Gila Flywheel pada Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro, Pontianak Tenggara, Universitas Tanjung Pura. Untuk jurnal yang keempat yaitu karangan Juhana Surabidin tahun 2019 yang berjudul Pengaruh Massa Flywheel terhadap Energi Kinetik, Tegangan, serta Daya Luaran pada Flywheel Energy Store System dalam Journal of Technical Engineering Piston volume 3 nomor 1 halaman 17 sampai 23. Nah, kemudian dari jurnal-jurnal tersebut kami dapatkan data-data sebagai berikut. Untuk data yang pertama kami peroleh dari jurnal yang pertama. Di sini kami mendapatkan analisa pengaruh inersia dan kecepatan flywheel terhadap energi kinetik. Kita dapat lihat dari tabel berikut. Di sini ada tabel 1 dan tabel 2, di mana tabel 1 dan tabel 2 memiliki inersia yang berbeda. Untuk tabel 1 dengan inersia 0,0285 dan kecepatan roda yang sama. Di sini kita lihat bahwa kecepatan roda 800 rpm mempunyai energi kinetik 1751,2 dan pada kecepatan roda 1800 rpm memiliki energi kinetik 6064,1. Jadi dapat kita simpulkan bahwa semakin cepat kecepatan roda ini akan semakin besar energi kinetik yang dihasilkan. Begitu juga pada tabel 2 ini. Jika kita lihat di sini 800 rpm menghasilkan energi kinetik 3456,4 dan 1800 rpm memperoleh energi kinetik 23.510,72 Joule. Semakin besar kecepatan roda, semakin besar pula energi kinetik yang dihasilkan. Dan perbedaannya di sini, jika kita amati bahwa inersia pada tabel 2 ini lebih besar daripada inersia pada tabel 1. Di sini juga diperoleh energi kinetik yang semakin besar pula. Pada kecepatan roda 800 rpm dengan inersia 0,0285 hanya diperoleh energi kinetik sebesar 1751,2 ketika dengan kecepatan roda 800 rpm dengan inersia 0,0317 diperoleh energi kinetik 3456,64. Jadi dari data 1 ini kita sudah dapat mengetahui bahwa semakin besar kecepatan dan inersia dari flywheel, maka energi kinetik yang mampu disimpan juga semakin besar. Nah, untuk data yang kedua ini kami peroleh dari jurnal yang kedua. Di sini kami hanya mengambil sampel untuk kecepatan flywheel, inersia flywheel, dan juga energi kinetik yang dihasilkan. Di sini inersia flywheelnya tetap yaitu 1142 dengan kecepatan flywheel sebagai berikut ya. Di sini kita ketahui bahwa semakin cepat flywheel ini semakin besar pula energi kinetik yang dihasilkan.
Jika kita lihat ini terendah nilainya adalah 128 rpm, dan di sini juga mendapatkan energi kinetik yang paling rendah yaitu 18.702 kilojoule. Nah, kemudian untuk kecepatan tertinggi yaitu 483 rpm, di sini juga mendapatkan energi kinetik yang paling tinggi yaitu 266,5939 kilojoule. Nah, untuk data yang ketiga ini kami juga mendapatkan data lagi yaitu mengenai kecepatan rotasi terhadap energi kinetik. Jadi kita hanya mengambil sampel untuk kecepatan rotasi ini dan energi kinetik. Jika kita lihat di sini didapatkan pula hasil bahwa semakin cepat rotasi, maka hasil energi kinetik yang dihasilkan juga semakin besar. Kita amati di sini dengan nilai rotasi terendah yaitu 180,8 rpm mendapatkan energi kinetik terkecil yaitu 18,924, dan untuk rotasi terbesar yaitu 1370 juga mendapatkan energi kinetik yang terbesar yaitu 143,393 joule. Untuk data yang terakhir ini kami dapatkan dari jurnal yang terakhir. Di sini kami mendapatkan pengaruh massa dan kecepatan flywheel terhadap energi kinetik, di mana dapat kita lihat ya di sini. Ini mohon maaf tidak terlihat dengan begitu jelas bahwa di sini ada 4 massa yaitu 15 kg, 16 kg, 17 kg, dan 18 kg. Di sini dihasilkan grafik kecepatan terhadap waktu sebagai berikut ya. Jadi untuk yang biru ini adalah massa 15, yang orange ini massa 16, dan yang abu-abu ini massa 17, dan untuk kuning ini massa 18. Di sini jika kita amati dari grafik kecepatan ini, semakin besar massanya semakin cepat pula kecepatannya dan semakin lambat waktunya. Nah, dari jurnal keempat ini pula kami mendapatkan data yaitu ketika massanya 15 kg, energi kinetiknya 5,14 joule. Ketika massanya 16 kg didapatkan energi kinetik 5,32 joule. Untuk massa 17 kg dihasilkan energi kinetik yaitu 5,68 joule, dan untuk massa 18 kg dihasilkan energi kinetik 6,34 joule. Sekian dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.